Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarli Irawan, mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan S1 Akuntansi, ingin menceritakan tentang ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Sebanyak 33 kapal perang Republik Indonesia berlayar membelah lautan Kepulauan Riau. Akhir Oktober lalu, TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan perang besar-besaran. Selain 33 kapal perang, turut serta 4.300 prajurit, 39 kendaraan tempur marinir, hingga belasan pesawat terbang. Berbagai skenario pertempuran laut digelar, mulai dari perang anti kapal selam hingga skenario penenggelaman kapal perang musuh. Puncaknya, pendaratan pantai di Pulau Dabu Singkep yang disimulasikan dikuasai musuh. Sebelumnya, pada awal April lalu, TNI AL juga menggelar latihan perang. Dan saat itu, TNI AL menembakkan 2 rudal anti kapal dan sukses menembus Xperia Balikpapan yang telah diterjunkan. Selanjutnya, TNI AL kembali berencana menggelar latihan perang namun batal karena tragedi Nanggala dan merebaknya virus COVID-19 varian Delta. Hingga total di tahun 2021 ini, TNI Angkatan Laut sudah 2 kali melakukan latihan perang skala besar. Ada apakah sesungguhnya? Setiap latihan kapal perang dimanapun di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis, dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya, wilayah kedaulatan wilayah NKRI. Memanasnya situasi Laut Cina Selatan bisa jadi alasan yang kuat. Di Laut Cina Selatan sendiri, berbagai negara menggelar latihan perang untuk menunjukkan taring masing-masing negara. Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan laut besar dengan nilai perdagangan hingga 5,3 triliun dolar Amerika Serikat. Nilai ini setara sepertiga total perdagangan maritim global. Tak hanya itu, kandungan Laut Cina Selatan, khususnya minyak dan gas bumi, sulit membuat negara manapun tidak tergiur. Pemerintah Amerika Serikat mengestimasi di Laut Cina Selatan ada 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Sementara, salah satu perusahaan minyak pemerintah Tiongkok justru mengestimasi ada 125 miliar barel minyak dan 500 triliun kaki kubik gas alam yang belum dieksplorasi. Kalau konsumsi minyak Tiongkok saja sekitar 4,5 miliar barel per tahun, tentu Laut Cina Selatan bisa mengamankan kebutuhan mereka selama beberapa dekade. Tak cuma itu, tangkapan Laut Cina Selatan juga menggiurkan. Perairan ini menghasilkan perikanan tangkap hingga 16,6 juta ton per tahun dengan ragam ikan hingga 3.365 spesies. Saking besarnya, Laut Cina Selatan menyumbang 12% perikanan tangkap global. Tak heran kalau nelayan Tiongkok sampai dilindungi kapal penjaga pantai mereka untuk mencuri ikan di wilayah negara lain. Sebenarnya, Konvensi Hukum Laut Internasional alias UNCLOS sudah menjabarkan hak masing-masing negara. Setiap negara sejatinya punya hak laut teritorial hingga 12 mil. Dan garis pantai setiap negara juga berhak atas zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut untuk mempertahankan lepas pantai dan penangkapan hasil laut. Meski Tiongkok yang menjadi salah satu negara yang mengakui Konvensi Hukum Laut Internasional, tapi mereka merasa berhak atas pengecualian di Laut Cina Selatan yang disebut sebagai 9 dash line alias 9 garis putus, sempat disebut sebagai 11 garis putus. 9 garis putus ini sudah dimunculkan secara sepihak dalam peta Tiongkok sejak sekitar 70 tahun yang lalu. Mereka menyebutnya sebagai daerah penangkapan ikan tradisional. Provokasi Tiongkok bisa jadi akan terus berlanjut di berbagai area Laut Cina Selatan. Maka, pemerintah jelas tak boleh lengah. Amerika misalnya, bersama sekutu Inggris dan Australia kerap melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Tak mau kalah, Tiongkok juga kemudian menggelar latihan perang bersama Rusia di Laut Cina Selatan. Ini belum termasuk latihan-latihan tempur berbagai negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan lainnya di kawasan yang sama. Berbagai gesekan dan provokasi di lautan ini tidak bisa dianggap biasa. Laut Cina Selatan menjadi pusat kontestasi akibat menguatnya militer Tiongkok serta ambisinya menguasai kawasan tersebut. Kekuatan laut Tiongkok sendiri saat ini sudah hampir mendekati kekuatan Amerika Serikat sebagai penguasa lautan di dunia. Tiongkok kini sudah dilengkapi 2 kapal induk dan dalam proses membangun 3 lainnya. Kekuatan laut Tiongkok juga diperkuat puluhan kapal selam, kapal perusak, dan berbagai kapal serbu amfibi.
kekuatan lama, Amerika Serikat memang belum tergoyahkan. Negeri Paman Sam ini memiliki 11 kapal induk nuklir, puluhan kapal selam nuklir, puluhan kapal perang, dan lainnya. Di kawasan Pasifik bertengger armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpusat di Hawaii. Kekuatan Amerika ini masih dibantu sekutunya, bahkan Amerika, Inggris, dan Australia menjalin fakta pertahanan AUKUS. Kekuatan laut Inggris sendiri cukup memadai. Inggris saat ini mengoperasikan 2 kapal induk, belasan kapal perang ukuran besar, dan lainnya. Sementara Australia memiliki 6 kapal selam, belasan kapal perang, dan 2 kapal serbu amfibi yang mampu membawa helikopter serang. Jika kekuatan utama ini bentrok di Laut Cina Selatan, berbagai negara di kawasan tentu akan terkena imbasnya. Indonesia itu mau kemana? Kita mau jadi rolling power, oke? Menjadi negara poros maritim dunia itu kita mau jadi rolling power, atau kita mau jadi rising power, atau kita mau jadi EGP power. Apa sih EGP power bukannya gitu? Emang gue pikirin. Itu yang saya lihat terjadi sekarang gitu. Kalau saya teriak-teriak dari 2007 mungkin. Semua kayaknya, Bu Colin nakut-nakutin, saya ceritain tentang pertanyaan bakal seperti apa, Bu Colin nakut-nakutin. Menurut saya itu EGP power, bodo amat lah. Baru pada panik, baru pada bingung, begitu ada kapal-kapal berkeliaran. Di atas kertas, kekuatan TNI AL sendiri terlihat memadai. TNI AL kini mengoperasikan 4 kapal selam, 10 fregat, belasan konvert, serta kapal serang cepat. Namun, secara kualitas, kekuatan TNI AL masih diragukan karena kebanyakan berusia tua serta tertinggal dalam teknologi pertempuran laut modern. Selain itu, sistem persenjataannya pun terbatas dan tak lengkap. Alutsista yang kita miliki juga yang saat ini jumlahnya misalnya sekian, sekarang misalnya kapal yang digunakan untuk latihan ada sekitar 30 ya, tapi tidak semua punya kemampuan menembak yang baik. Nah, oleh sebab itu saya pikir ke depannya memang sesegera mungkin pemerintah memberikan perhatian untuk dukungan pengadaan alutsista yang terbaru. Siapapun tak mengharapkan perang terjadi. Berbagai diplomasi harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya perang, sembari tentunya memperkuat angkatan perang kita. Ada pepatah yang masih relevan sampai saat ini, yaitu jika ingin damai maka harus siap perang. Dengan ini, saya Syahril Irawan, mahasiswa Universitas Mercu Buana, mengucapkan terima kasih.